Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam untuk kelas 9 pada hari ini adalah materinya tentang haji, di mana materi ini pada minggu yang lalu sudah ditugaskan kepada peserta didik kami untuk meringkasnya. Baik, pada hari ini kita akan bahas. Sebelumnya mari kita lapaskan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian haji dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil tentang haji dengan benar. Ketiga, menjelaskan syarat wajibnya haji dengan benar. 4, menjelaskan rukun haji dengan benar. 5, menjelaskan wajib haji dengan benar. 6, menjelaskan sunnah haji dengan benar. 7, menyebutkan larangan haji dengan benar. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, pengertian haji ialah, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Baik, yang berikutnya kita lihat syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima adalah mampu. Mampu di sini adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya masuk kita syarat wajib. Kemudian setelah syarat wajib haji, kita lihat 3 macam cara mengerjakan haji. Yang pertama dengan cara ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Kemudian yang kedua tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Kemudian yang ketiga adalah qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Baik, selanjutnya kita lihat rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram disertai dengan niat. Artinya ihram di sini para jamaah haji itu memakai pakaian ihram dan membaca niat. Dan kalau dilapaskan niatnya untuk haji adalah labbaik Allahumma hajjah. Kemudian kalau umroh labbaik Allahumma umroh. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf artinya hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam.
Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Adapun tata caranya adalah dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kemudian pada waktu melakukan atau melaksanakan berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, ada bacaan-bacaan yang telah ditentukan untuk kita baca. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan bagi pria boleh botak atau semua dicukur rambutnya. Kemudian rukun haji yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah tertib. Tertib artinya yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Artinya tertib mulai dari yang nomor 1, 2, 3. Tidak boleh dikelang-kelang 1, 3, 5. Tapi tertib artinya berurut. Baik. Berikutnya kita lihat wajib haji. Wajib haji dengan rukun haji berbeda. Kalau rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Sedangkan wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot artinya batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, kemudian ketentuan masa mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji. Nah, ihram dari mikot ini artinya memakai pakaian ihram dan membaca niat dari mikot, dari tempat yang sudah ditentukan. Nah, kalau untuk Indonesia itu mikotnya adalah Yalamlam. Yalamlam adalah mikot tempat ihramnya orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Jadi untuk mikot dari negara Indonesia itu ditentukan mikotnya adalah di Yalamlam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ketentuan tempat atau makani adalah Mekah adalah mikot tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Kemudian untuk Zul Hulaifah adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Kemudian Jufa adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Sam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Sedangkan Yalamlam adalah termasuk mikotnya Indonesia. Begitu juga mikot-mikot yang lainnya ditentukan sesuai dengan negaranya masing-masing. Baik, masuk kita ke sunnah haji. Yang pertama membaca talbiyah. Nah, talbiyah yang dimaksud di sini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah talbiyah yang dimaksud, yang artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu,
sesungguhnya segala puji bagimu dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Kemudian sunnah haji yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. 4. Solat 2 rakaat sesudah tawaf, yaitu disunahkan di depan makam Ibrahim. Kemudian yang kelima, masuk ke Ka'bah. Larangan-larangan ketika melakukan haji. Yang pertama, bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Kemudian menutup kepala. Bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, larangannya yang pertama adalah memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. 3. Memotong kuku. 4. Mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, larangan-larangan inilah dibolehkan kembali ketika para jamaah sudah melakukan tahallul. Seperti yang tertera di rukun haji tadi, salah satunya adalah tahallul. Nah, larangan-larangan ini dihalalkan kembali, dibolehkan kembali ketika sudah selesai tahallul atau mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kemudian mari kita lihat dam haji atau denda haji. Jenis pelanggarannya, apabila jamaah haji melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, baik itu dalam melakukan ihram maupun melakukan haji, maka dikenakan denda atau dikenakan dam. Kita lihat jenis pelanggarannya. Yang pertama, tidak mengerjakan haji ifrad atau yang dikerjakannya adalah haji tamattu atau qiran. Nah, seperti dari Indonesia itu pada umumnya cara hajinya yang dilakukan adalah dengan cara tamattu. Nah, tentunya dengan memilih cara haji tamattu maka dikenakan dam atau denda. Apa dendanya? Yang pertama, menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal, setelah nantinya pulang ke negara masing-masing. Kemudian jenis pelanggaran yang kedua, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. 1. Mencukur rambut. 2. Memotong kuku. 3. Memakai pakaian yang dijahit. 4. Memakai wewangian. Yang kelima, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Nah, ketentuan damnya atau denda yang dikenakan bagi pelanggaran ini, yang pertama adalah menyembelih 1 ekor kambing. Yang kedua, kalau tidak mampu menyembelih 1 ekor kambing maka berpuasa selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, memberi makan 6 orang miskin. Jenis pelanggaran yang ketiga adalah berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama atau larangan yang dapat membatalkan haji. Apa damnya atau dendanya? Yaitu menyembelih 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Kemudian pelanggaran berburu dan membunuh binatang. Berburu di sini sudah jelas kita ketahui sengaja, menyengaja. Dan membunuh binatang ini ada kalanya tidak sengaja. Contoh seperti memukul nyamuk dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan ihram atau haji, nah apabila kita melakukan berburu dan membunuh binatang, maka kita dikenakan dam atau denda berupa
menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian terlambat datang. Dam atau dendanya adalah bertahallul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Baik, sampai di sini penjelasan tentang materi haji. Mudah-mudahan anak-anak didik kami tetap belajar dan belajar terus sehingga memahami dengan betul apa yang sudah dibahas pada hari ini tentang haji, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.